Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang limit fungsi aljabar ya. Nah, ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.5 dan 4.5. Nah, 3.5 itu menjelaskan limit fungsi aljabar, fungsi polinom, dan fungsi rasional secara intuitif dan sifat-sifatnya, serta menentukan eksistensinya. 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Nah, adapun isi dari konsep limit fungsi aljabar ini secara garis besar ada 6 bagian ya. Nah, ini ada yang ditandai warna pink dan hijau. Nah, yang akan kalian pelajari di kelas 11 itu hanya yang ditandai warna pink. Jadi ada 3 bagian, yaitu pengertian limit fungsi aljabar, teorema atau sifat-sifat limit fungsi aljabar, dan menentukan nilai limit fungsi aljabar X sama dengan A. Nah, sedangkan untuk yang hijau ini, limit fungsi tak hingga, fungsi trigonometri, dan teorema hospital ini akan kalian pelajari di kelas 12 ya. Oke, kita lanjut. Nah, sebelum kita ke pengertian limit, biar kalian paham nih konsep limit itu asal mulanya kenapa, bagaimana ya. Nah, kita lihat dulu contoh soal fungsi berikut ya. Kalian kan udah belajar fungsi nih waktu kelas 10. Udah tahu ya menentukan nilai suatu fungsi. Di sini ada fungsi fx sama dengan x kuadrat kurangi 9 dibagi x kurangi 3. Tentukan nilai f1, f2, dan f3. Ya, kita selesaikan. Untuk F1, nih, kan tinggal kita substitusi aja. Nilai X-nya sama dengan 1 ke dalam fungsinya. Ya, jadi 1 pangkat 2 kurangi 9, min 8. 1 kurangi 3, min 2. Min 8 bagi min 2 sama dengan 4. Ya, kemudian untuk F2 sama. Kita substitusikan X-nya sama dengan 2 ke dalam fungsi. 2 pangkat 2, 4 kurangi 9, min 5. 2 kurangi 3 sama dengan min 1. Jadi min 5 dibagi min 1 sama dengan 5. Nah, bagaimana dengan F3 nih? Ya sama, kita coba masukkan ya. F3. Nah, 3 pangkat 2, 9 kurangi 9, 0. Kemudian yang bawahnya 3 kurangi 3, 0 juga. Nah, padahal kalau 0 dibagi 0 hasilnya apa? Tidak terdefinisi ya. Nah, karena kondisi yang seperti inilah ya, jadi pada suatu titik tertentu, di sini pada titik X sama dengan 3, fungsi ini tidak terdefinisi nilainya, jadi tidak ada nilainya. Nah, tapi ya, fungsi ini bisa kita cari pendekatannya untuk nilai X3 itu. Jadi bisa kita dekati ya, misalkan nih, nah, ini kan garis bilangan, ada suatu titik, di sini ada titik 3. Nah, berarti kalau kita ambil satu satuan ke sebelah kiri itu adalah 2, satu satuan ke sebelah kanan itu adalah 4. Nah, kalau pada titik 3 ini, fungsi tadi itu tidak terdefinisi, kita masih bisa mencari nilai pendekatannya. Jadi, nilai-nilai untuk titik-titik yang terdekat dengan 3. Nah, berapa nih titik yang terdekat dengan 3? Ya, dari 2 ke sini semakin dekat dengan 3. Ya, misalkan kita ambillah yang terdekat dengan 3 itu selisih 0,0001. Nah, jadi berarti kurang lebih 2,999 gitu ya. Nah, kalau kita ambil dari arah kanannya terdekat dengan 3, berarti plus 0,0001, misalkan jadi 3,0001 gitu ya. Nah, misalkan kita ambil 2 titik itu. Jadi 2 titik itu adalah 2 titik yang mendekati 3. Nah, ini misalkan kita ambil titiknya ya, ini 2. Nah, kemudian akan diperoleh F 3,001 atau F 2,999 yang tidak berbentuk 0 per 0. Karena X kurangi 3-nya nanti kan tidak sama dengan 0 ya. Jadi bukan 3 ininya. Jadi kalau ini disubstitusi tidak akan 0.
Nah, kita lihat. Ini fungsinya, ini bisa difaktorin kan? Ya, jadi X plus 3, X min 3, yang bawahnya tetap. Kemudian kita masukkan untuk yang F 3,001 dulu. Nah, kita hitung, ternyata hasilnya adalah 6,001. Lalu yang F 2,999 kita substitusi ke fungsi yang sama yang ini dan hitung hasilnya 5,999. Nah, ternyata ini kalau kita bulatkan yang atas menjadi 6 ya kalau dibulatin, dan yang ini dibulatin 9 itu kan lebih dari 5, minimal 5 atau lebih, maka dibulatin ke atas jadi 6 juga kalau dibulatin. Nah, jadi fx-nya itu mendekati 6 untuk X-nya mendekati 3. Jadi nilai fx-nya itu akan mendekati 6 untuk X-nya mendekati 3. Ya, jadi bukan nilai di X-nya sama dengan 3, tapi nilai X pendekatannya. Nah, maka karena kondisi seperti itulah kita bisa tuliskan dalam bentuk limit ya. Kita bisa gunakan konsep limit. Nah, seperti ini penulisannya. Jadi limit X mendekati 3, fx sama dengan 6. Jadi untuk X mendekati 3, nilai fx ini akan mendekati 6. Nah, untuk fungsi fx-nya adalah ini. X kuadrat kurangi 9 dibagi X kurangi 3. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita bisa sebutkan ya bahwa pengertian limit ini secara singkatnya adalah mendekati atau menuju suatu batas. Nah, mengapa ada konsep limit? Ya, seperti yang tadi ya. Jadi konsep limit ini dia bisa menjelaskan suatu fungsi jika batas tertentu didekati gitu ya. Jadi jika batas tertentu didekati, maka dia bisa digunakan konsep limit. Lalu mengapa harus didekati? Ya karena tadi ya, jadi karena ada suatu fungsi yang dia tidak terdefinisi pada suatu titik tertentu. Contohnya tadi, jadi ketika fungsi fx yang tadi di titik 3, dia tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Maka kita bisa menggunakan pendekatan ya dengan konsep limit ini. Jadi jika suatu fungsi tidak terdefinisi pada titik tertentu, ya contohnya tadi pada titik 3, maka dapat kita cari nilai yang didekati oleh fungsi tersebut apabila titik tertentu semakin didekati, yaitu dengan konsep limit ya. Itu kurang lebih gambaran tentang kenapa kita mempelajari limit ya, dan untuk apa limit itu. Nah, ini contoh penulisannya ya atau definisinya. Jadi limit X mendekati A, fx sama dengan L. Ini dibacanya apabila X mendekati A, nah, jadi X-nya mendekati A, bukan sama dengan A ya. X mendekati A, tapi X tidak sama dengan A, maka fx ini mendekati L. Gitu. Paham ya? Ya, jadi ini adalah nilai pendekatan ya, bukan nilai sebenarnya. Oke, lalu di sini ada sifat-sifat limit fungsi aljabar atau sering juga disebut dengan teorema limit fungsi aljabar. Nah, apabila N merupakan bilangan bulat positif, K konstanta, F dan G adalah fungsi yang mempunyai limit di A, maka berlaku sifat sebagai berikut. Ada 9 sifat. Nah, yang pertama, limit X menuju A, K sama dengan K. Nah, artinya jika ada limit X menuju A, kemudian konstanta, maka dia tetap konstanta. Ya. Limit X menuju A, X, maka dia menjadi A. Jadi ini X menuju A, ininya X, ya udah A. Gitu. Nah, yang ketiga, limit X menuju A, KFX, jadi konstanta kali fungsi. Maka konstantanya dia bisa dipisah, ya, tidak masuk perhitungan. Nah, maju ke depan nih. Ini baru dihitung fx-nya menggunakan limit. Nah, setelah itu baru dikalikan. Nah, yang keempat, penjumlahan nih hampir sama 4, 5, 6, 7. Ya, yang atas penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Jadi bisa dipecah, ya. Bisa dipisah-pisah. Limit fx
Nah, baru ini ditambah limit GX. Yang ini juga sama, ya. Yang asalnya 1 ini bisa dipecah-pecah dulu perhitungannya. Perkalian juga sama, begitupun pembagian. Yang ke-8 perpangkatan. Nah, perpangkatan ini limitnya bisa masuk dulu. Jadi kita limitnya hitung dulu untuk fungsinya, baru nanti dipangkatkan ya. Dan untuk yang akar pangkat juga limitnya bisa masuk dulu ke akar, dihitung dulu fungsinya, baru nanti diakarin. Ya, dengan syarat ini fx-nya, limit x menuju a fx-nya lebih besar dari 0. Jadi ini harus lebih besar dari 0 dan n-nya adalah genap. Seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Nah, contohnya ini ada limit x menuju 1, 2x pangkat 2 kurangi 3x tambah 5. Nah, ini kan terdiri dari 3 suku nih, bisa kita pecah. Pertama, limit x menuju 1, 2x pangkat 2, kemudian yang ini dikurangi limit x menuju 1, 3x, dan ditambah limit x menuju 1, 5. Nah, yang ini sesuai dengan sifat yang ketiga. Ini konstanta kali fungsi. Konstantanya bisa ke depan, ini dihitung, ya, baru dihitung nanti. Nah, ini juga sama, 3-nya bisa dipisahkan ke depan, baru limit x menuju 1x, dan ini masih tetap ya. Nah, ini ada perpangkatan nih, sesuai dengan sifat yang ke-8 nih. Jadi limitnya bisa masuk dulu ke, ini bisa dilimitkan dulu baru dipangkatin ya. Seperti itu. Ini masih tetap. Nah, yang ini kita masuk hitung nih. Limit x menuju 1x, nah sesuai sifat yang ke-2. Ya, limit x menuju ax sama dengan ya a. Ya, ini juga berarti limit x menuju 1x ya 1 ya, dikuadratin gitu. Nah, ini 3 kali limit x menuju 1x ya 1. Nah, yang ini limit x menuju 1 konstanta sesuai sifat yang ke-1. Jadi sama dengan ya konstanta itu sendiri. Ini baru dijumlahkan. 2 kurangi 3 min 1 tambah 5 4 ya. Nah, seperti itu. Nah, tetapi pada prakteknya, pada kenyataannya, kadang kita tinggal langsung aja substitusi nilai x sama dengan 1 ke dalam fungsinya ya. Ngapain harus lama-lama diuraikan seperti ini? Justru ini hanya memperpanjang waktu pengerjaan. Kalaupun kita masukkan, ini hasilnya akan sama aja. 1 nih, 1 pangkat 2 itu 1 kali 2, 2. 2 dikurangi 3 kali 1, 3. Kan 2 kurangi 3, min 1. Min 1 tambah 5, 4. Ya, seperti itu. Ya, jadi pada praktek perhitungannya ya kita tinggal substitusikan langsung juga sudah mendapatkan hasil yang sama. Cuman ini tetap harus kalian pahami untuk sifat-sifatnya ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana nih cara menentukan nilai limit fungsi aljabar x sama dengan a ya. Oke, ini langkah penyelesaiannya ya untuk nilai limit x menuju a atau mendekati a, fx sama dengan L di mana x adalah suatu bilangan. Nah, berikut langkahnya ya. Jadi dalam menentukan nilai suatu limit itu, langkah pertama yang harus kita, ini kan dibagi dua ya, tadi ada polinomial, ada rasional. Nah, untuk fungsi yang polinomial, nah maka kita tinggal lakukan aja proses substitusi nilai x sama dengan a ke dalam fungsinya, sehingga nanti diperoleh nilai fx itu ya sebagai nilai limit fungsi tersebut. Contoh nih, ya. Nah, ini ada limit x menuju 0, x pangkat 3 kurangi 1. Ya, tinggal kita masukkan aja. X-nya sama dengan 0 ke sini. 0 pangkat 3, 0. Kurangi 1, min 1. Sudah selesai. Mudah kan? Ya, mudah seperti itu. Itu untuk polinomial ya, tidak ada masalah. Oke, kita lanjut ke fungsi rasional. Nah, fungsi rasional nih, atau pecahan ya, jadi bentuknya pecahan, maka penyelesaiannya itu langkah pertama kita harus substitusi dulu. Sama seperti yang tadi, polinomial ya. Jadi kita substitusi dulu langkah pertama. Nah, kita substitusi nih. Ya, A, X sama dengan A ke Fx. Nah, maka nanti akan diperoleh dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama akan diperoleh bentuk yang
tentu. Nah, ketika kita memperoleh bentuk yang tentu, maka persoalan selesai gitu ya. Nah, tetapi kalau kita peroleh bentuk yang tidak tentu, ya maka kita harus cari cara lain. Kita harus otak-atik nih. Kita harus gunakan strategi lain supaya tidak menghasilkan bentuk yang tak tentu. Nah, bentuk tak tentu itu kayak gimana? Nah, nanti setelah ini dijelasin ya. Nah, akan ada bentuk tentu dan tak tentu. Ketika bentuknya tak tentu, maka kita bisa gunakan dua cara lain. Yang pertama ada pemfaktoran. Nah, pemfaktoran digunain ketika fungsinya itu berbentuk kuadrat ya. Kemudian perkalian sekawan. Nah, perkalian sekawan kita gunakan jika fungsinya terdapat bentuk akar seperti itu gambarannya ya. Nah, ini dia bentuk tentu dan bentuk tidak tentunya. Nah, ini bentuk tentu ya. A dibagi B sama dengan K. Nah, ini maksudnya ini suatu bilangan sama dengan suatu bilangan juga nanti ya. Jadi ini bentuk tentu. Nah, kemudian kalau ada 0 dibagi suatu bilangan, hasilnya adalah 0. Kemudian K dibagi 0. Jadi suatu bilangan dibagi dengan 0, hasilnya adalah tak hingga. Ini masuk bentuk tentu. Kemudian kalau ada K dibagi tak hingga. Tak hingga itu artinya banyak ya, banyak sekali. Jadi suatu bilangan dibagi sesuatu yang banyak sekali. Kalian punya makanan, nih segini nih, 1 misalkan. Dibagikan ke banyak orang, banyak sekali. Maka ya 0 nggak akan kebagian gitu ya. Nah, kemudian yang ini sesuatu yang banyak sekali dibagi dengan suatu bilangan, ya banyak sekali gitu hasilnya. Nah, ini tak hingga banyak sekali ditambah tak hingga tambah banyak sekali, maka ya banyak sekali hasilnya. Nah, tak hingga dipangkatkan dengan K, banyak sekali dipangkatkan dengan suatu bilangan, ya banyak sekali gitu. Tapi di sini K-nya harus lebih besar dari 0. Kemudian K dikali tak hingga. Jadi suatu bilangan dikali banyak sekali, maka ya banyak sekali hasilnya gitu ya. Ini bentuk-bentuk tak tentu. Ketika nanti nilai limitnya salah satu bentuk ini, maka persoalan ya selesai gitu ketika disubstitusi. Tetapi jika menghasilkan bentuk tak tentu, nih ini bentuk-bentuk tak tentu nih. Ada 0 dibagi 0. Ya, 0 bagi 0 ya tak terdefinisi atau tak tentu ya. 0 pangkat 0, tak hingga dibagi tak hingga, kemudian tak hingga dikurangi tak hingga. Nah, ini harus ingat ya. Nah, ini aja yang diingat, yang sedikit berarti sisanya ya tentu gitu ya. Nah, ini 4 bentuk tak tentu yang harus dihindari di dalam limit ya, dan kita harus gunakan strategi pemfaktoran atau perkalian sekawan jika menemukan bentuk ini ya saat disubstitusi seperti itu. Oke, itu untuk penjelasan konsep dasar mengenai limit ya. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Kalau masih belum paham, bisa diulang lagi videonya. Nah, selanjutnya kita akan coba ke perhitungan ya, menentukan limit fungsi aljabar di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.